Jejak karir Prabowo Subianto, dari tentara, pengusaha, hingga Presiden ke-8 Republik Indonesia. Jakarta, 22 Oktober 2024. Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Republik Indonesia, telah menjalani perjalanan karir yang panjang dan berliku di berbagai bidang. Sosoknya dikenal sebagai seorang prajurit militer tangguh, pengusaha sukses, dan politisi berpengaruh yang berhasil memimpin Indonesia menuju era baru. Selama lebih dari 40 tahun, Prabowo mengukir jejak di berbagai sektor, militer, bisnis, dan politik, sebelum akhirnya menjadi presiden pada 2024. Di samping itu, kehidupan pribadinya sebagai kepala keluarga juga tidak luput dari sorotan publik. Berikut adalah paparan mendalam tentang kiprah Prabowo dari berbagai sisi kehidupan. 1. Karir militer, seorang prajurit dengan karir cemerlang dan kontroversial. Prabowo Subianto memulai karir militernya setelah lulus dari Akademi Militer Magelang pada tahun 1974. Anak dari ekonom kenamaan Sumitro Joyo Hadikusumo ini memilih jalan yang berbeda dari keluarganya, dengan memutuskan untuk bergabung dalam angkatan bersenjata. Karir militernya segera menanjak, dengan penempatan pertama di Batalion Infanteri Lintas Udara 328, Kostrad. Namun, bintang Prabowo benar-benar bersinar ketika ia bergabung dengan Komando Pasukan Khusus, Kopassus, unit elit yang bertanggung jawab atas operasi militer yang paling rahasia dan berbahaya. Sebagai prajurit Kopassus, Prabowo memimpin berbagai operasi penting. Salah satu momen paling ikonik dalam karir militernya adalah ketika ia memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma, Papua, pada 1996. Operasi ini berlangsung di tengah medan berat Papua yang sulit dijangkau, dan keberhasilan tim di bawah komando Prabowo meningkatkan reputasi dan popularitasnya. Prabowo kemudian dipromosikan menjadi Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 1995. Namun, tahun-tahun terakhir karir militernya dibayangi oleh kontroversi. Pada 1998, Indonesia berada dalam situasi politik yang tegang. Krisis ekonomi yang melanda Asia menambah tekanan pada pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa itu, Prabowo berada di posisi strategi sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat. Pada puncak kerusuhan Mei 1998, ia terlibat dalam dugaan penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis pro-demokrasi. Meski keterlibatan langsungnya masih diperdebatkan, Prabowo diberhentikan dari militer setelah Soeharto jatuh dari kekuasaan. Pemberhentian ini menjadi pukulan besar bagi Prabowo, tetapi justru mendorongnya untuk mulai mencari jalan baru di luar dunia militer. 2. Dunia bisnis, dari militer ke ranah ekonomi. Setelah meninggalkan karir militernya, Prabowo beralih ke dunia bisnis. Memanfaatkan jaringan yang dibangun selama masa militernya, Prabowo mendirikan dan mengelola sejumlah perusahaan yang berfokus pada sektor agribisnis, energi, dan sumber daya alam. Salah satu perusahaannya, Nusantara Group, menjadi pemain besar di sektor kelapa sawit dan pertambangan. Prabowo memiliki lahan pertanian yang luas, terutama di Kalimantan dan Sumatera, serta terlibat dalam beberapa proyek infrastruktur dan energi di dalam dan luar negeri. Kiprah Prabowo di dunia bisnis mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Keberhasilan ini memberikan modal finansial yang kuat bagi Prabowo ketika ia mulai merambah ke dunia politik. Meskipun demikian, Prabowo kerap dikritik karena bisnisnya dianggap bertentangan dengan agenda politiknya yang seringkali menekankan kemandirian ekonomi bangsa dan proteksi terhadap sumber daya alam nasional. Pengalamannya di dunia bisnis juga memengaruhi pandangannya dalam bidang ekonomi, yang tercermin dalam berbagai program politiknya saat ia mulai terjun ke dunia politik. 3. Karir politik, dari Partai Gerindra hingga puncak kekuasaan. Prabowo memasuki kancah politik secara serius pada tahun 2004, setelah periode reformasi mulai membuka kesempatan politik bagi semua kalangan. Pada pemilu presiden 2004, ia menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Namun, pasangan ini kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Meskipun demikian, kekalahan tersebut tidak membuat Prabowo mundur dari arena politik. Pada tahun 2008, ia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, dengan visi politik nasionalisme yang kuat. Pada pemilihan presiden 2014 dan 2019, Prabowo maju sebagai calon presiden. Pada kedua kesempatan itu, ia kalah dari Joko Widodo, meskipun persaingan antara keduanya sangat ketat. Kekalahan ini tidak menghalangi Prabowo, yang kemudian menerima tawaran Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet periode kedua Jokowi. Di posisi ini, Prabowo memperkuat sistem pertahanan negara, memodernisasi alutsista, dan membangun diplomasi pertahanan yang strategis. Pada pemilihan presiden 2024,
Prabowo berhasil memenangkan pemilihan dengan suara mayoritas. Kemenangan ini menandai puncak dari perjuangan politiknya selama 2 dekade, sekaligus membuka babak baru dalam sejarah kepemimpinan Indonesia. 4. Sebagai kepala keluarga, Prabowo dan kehidupan pribadinya. Meski sosoknya dominan di ranah politik dan militer, kehidupan pribadi Prabowo kerap disorot, terutama hubungannya dengan keluarga besar Cendana. Prabowo pernah menikah dengan Siti Hediati Haryadi, yang dikenal sebagai Titik Soeharto, putri Presiden Soeharto. Dari pernikahan ini, mereka memiliki seorang putra bernama Didit Hedi Prasetyo, yang kini berprofesi sebagai desainer internasional. Meskipun Prabowo dan Titik akhirnya bercerai, hubungan mereka tetap terjaga baik, terutama dalam mendukung Didit yang jarang terlibat dalam kancah politik. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo kerap menyebut keluarganya sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Meskipun Prabowo tidak banyak mempublikasikan kehidupan pribadinya, ia dikenal sebagai sosok yang menjaga hubungan baik dengan keluarga besarnya. 5. Visi dan program kepresidenan. Sebagai Presiden ke-8, Prabowo menghadapi tantangan yang cukup berat. Di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, Prabowo menekankan pentingnya kemandirian ekonomi. Ia mengusung program pembangunan berbasis pada sektor agribisnis dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sejalan dengan latar belakang bisnisnya. Di bidang pertahanan, Prabowo berkomitmen untuk memperkuat keamanan nasional melalui peningkatan anggaran pertahanan, pengembangan teknologi militer dalam negeri, serta peningkatan kesejahteraan prajurit. Kebijakan luar negeri Prabowo juga fokus pada diplomasi yang aktif dan tegas, terutama dalam menjaga kedaulatan wilayah di Laut Cina Selatan, serta mempererat hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Di bidang sosial, Prabowo menekankan pentingnya reformasi sistem pendidikan dan kesehatan, yang menurutnya menjadi kunci untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat global. Pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas, dengan fokus pada kawasan-kawasan tertinggal dan pengembangan konektivitas antar wilayah. 6. Tantangan dan prospek kepemimpinan. Di awal masa jabatannya, Prabowo dihadapkan pada sejumlah tantangan besar, termasuk isu ketimpangan ekonomi, masalah korupsi, dan ancaman radikalisme. Namun, dengan pengalaman panjang di bidang militer, bisnis, dan politik, Prabowo diyakini memiliki kemampuan untuk memimpin Indonesia melalui masa-masa sulit ini. Sebagai pemimpin yang dikenal tegas dan disiplin, Prabowo membawa gaya kepemimpinan yang berbeda dibandingkan pendahulunya. Banyak pihak yang berharap bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia bisa mencapai stabilitas yang lebih kuat, serta memperkuat posisi di kancah internasional sebagai negara dengan potensi besar di Asia Tenggara. Kesimpulan, jejak karir Prabowo Subianto adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan transformasi. Dari seorang perwira militer hingga pengusaha sukses dan politisi tangguh, Prabowo telah membuktikan dirinya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di Indonesia. Kini, sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, semua mata tertuju padanya untuk melihat bagaimana ia akan memimpin negara di era baru yang penuh tantangan ini. Dan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2014-2024, Bapak Insinyur Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajah Uri Estu Ma'ruf. Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029,
Saudara Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Ananda Putri. Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Budiono.